Apa kabar semuanya? Baik, baik, yes, yes, boom! Kembali kita bertemu di ibadah anak online hari ini. Kak Marcella berharap semua adik-adik tetap semangat ya. Kak, apa boleh ibadah sambil makan dan minum? Tidak, Boni. Kenapa, Kak? Iya, kita ibadah harus fokus kepada Tuhan Yesus, Boni. Oh, iya ya, Kak. Terus? Iya, terus dalam beribadah kita menyembah Tuhan harus sungguh-sungguh, Boni. Dan kita mengikuti instruksi kakak-kakak. Oke, Kak. Boni mau beribadah dulu ya, teman-teman. Oke, Boni. Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
Tuhan Yesus adalah jagoan kita. Yuk adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita katakan bahwa hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik buat kita, buat adik-adik yang ada di rumah, buat mama, papa, semua keluarga kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berkata bahwa hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak, bersama dengan teman-teman. Dan kami mau katakan, Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami mau menari bagi-Mu, kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan kami sangat mencintai-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Dan hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pernyataan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau siap duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai semua, jumpa lagi bersama Mr. Tech. Mr. Tech apa ya? Mr. Teknologi. Ya. Nah, hari ini Mr. Tech akan bagikan yang di hadapan kalian ini 3 items yang mewakili nantinya berhubungan berbicara tentang tema gereja anak sepanjang bulan yang baru ini. Nah, yang pertama di sebelah kanan Kak Juan adalah berbicara tempat favorit. Apa? Tempat favorit. Kalau bahasa Inggrisnya favorite place. Wah, kalau tempat favorit itu biasanya tempat-tempat yang menyenangkan, tempat-tempat yang mengasihkan. Contohnya di Indonesia itu kita punya Bali. Wah, Bali itu tempat untuk kita berlibur, tempat yang menyenangkan, yang mengasihkan. Dan di Manado juga ada, yaitu ada Bunaken, ada Likupang untuk para turis-turis yang ada. Kalau di luar negeri ada di Singapura, ada di Los Angeles, ada di mancanegara. Banyak hal, banyak tempat yang kita pengen, kita suka untuk berlibur ke sana karena tempatnya asik, tempatnya menyenangkan. Nah, semuanya itu adalah tempat-tempat untuk kita
bisa menghabiskan waktu kita ketika kita berlibur. Di Manado juga ada, biasanya yang sering kita kunjungi yang sekarang sudah dibuka. Apa? Ada yang tahu? Mantos. Iya, Mantos. Tepuk tangan dulu. Mantos tempat kita biasanya kalau kita lagi punya waktu lowong, ada mau orang besar, orang kecil, bahkan opa oma juga suka ke Mantos karena banyak hal-hal yang dilihat sana, bisa menyenangkan, bisa membuat senang, bisa membuat bahagia, bisa beli ini, beli itu. Wah, kalau punya uang ya. Selain Mantos juga ada Mega Mall dan ada Transmart juga. Nah, semua ini berbicara tempat-tempat kesukaan. Pastinya adik-adik juga sudah punya mimpi tempat kesukaan kalian. Nanti kalau ketemu Mr. Tech bisa katakan tempat kesukaan kalian ya. Nah, yang kedua ini di tengah kajuan adalah tokoh orang kesukaan kalian. Nah, biasanya itu berhubungan dengan tokoh-tokoh di film seperti tokoh-tokoh Avengers, ada Spider-Man, ada apa lagi? Ada Iron Man, ada Thor dan sebagainya. Kalau DC itu ada Superman, ada Batman, ada Wonder Woman. Wah, semuanya itu orang-orang yang kalian sukai, tokoh-tokoh yang kalian sukai. Biasanya kalau yang perempuan itu mereka suka dengan K-pop. Wah, K-pop itu ada BTS, ada Blackpink dan banyak hal. Semua itu adalah orang-orang yang sering kalian lihat lewat TV, lewat handphone, lewat apapun yang terkenal. Wah, itu juga merupakan orang-orang kesukaan. Kalau di Indonesia kita punya juga tokoh yang disegani, orang nomor 1 Indonesia, yaitu ada Pak Jokowi sebagai presiden kita. Luar biasa. Wah, semuanya itu bisa membuat kita suka, senang, bahkan bisa membuat kita ada contoh buat tokoh-tokoh itu. Dan yang ketiga ini di sebelah kiri Kak Juan berbicara barang-barang kesukaan, favorite thing. Wah, pasti banyak ya. Salah satunya ada handphone. Siapa di sini yang ada bawa handphone? Wah, semuanya, hampir semua bawa handphone ya. Kak Juan juga ada bawa. Nah, handphone di sini ada banyak hal-hal yang membuat kita suka dengan handphone. Salah satunya games. Wah, siapa di sini yang masih main games? Oke, ada main PUBG, ada main Mobile Legend, ada main games Minecraft. Wah, semuanya itu bisa membuat kita senang, bisa membuat kita lupa waktu. Wah, karena saking senangnya, saking asiknya bermain barang-barang kesukaan kita. Nah, semuanya ini membawa kita kepada satu kata, satu hal yang membuat kita berpikir bahwa dari ketiga ini berbicara tentang kesukaan atau favorite. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan oleh Kak Juan. Silakan Kak Juan. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Wah, tak terasa kita sudah ada di bulan yang baru, bulan November. 1 bulan lagi kita akan berada di bulan Desember. Natal telah tiba. Tetapi bulan November ini kita gereja anak punya tema yang baru. Tema yang membawa kita sepanjang bulan ini untuk melihat mujizat Tuhan, melihat penyertaan Tuhan yang lebih lagi dari bulan-bulan kemarin. Yang percaya katakan amin. Kak Juan percaya semua kalian sehat-sehat, baik-baik, bahkan bahagia senang. Tadi sudah ada Mr. Tech menyampaikan kesukaan-kesukaan yang berupa kesukaan orang, tokoh, artis, kesukaannya. Ada yang berupa kesukaan tempat, dia nantinya liburan mau ke suatu tempat yang indah, yang luar biasa. Ada juga kesukaannya berupa barang, handphone,
games, bahkan hal-hal yang membuat dia suka, malahan bisa lupa waktu. Dan hari ini kita akan belajar kesukaan seperti apa yang Tuhan mau buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab, yang beribadah bersama-sama, kita buka saja Alkitab kita. Yang bawa handphone, yang telah siap dengan handphone, kita bawa handphone yang ada di handphone kalian Alkitabnya, yaitu di 2 Raja-Raja 5, 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat pertama sampai ke-14 di Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 5 ayat yang pertama sampai ke-14. Nah, di sini kita akan belajar kesukaan seperti apa yang Tuhan mau. Tadi Mr. Tech sudah sampaikan. Nah, Kak Juan mau bilang ternyata favorit itu adalah artinya yang pertama kesukaan. Wah, dia suka dengan sesuatu, orang. Dia suka dengan orang yang terkenal, orang yang membawa, wah dia ganteng, dia cantik, dia luar biasa, dia bertalenta. Saya suka dengan orang itu. Kemudian yang kedua berbicara tentang kesayangan. Favorit itu berbicara tentang kesayangan. Wah, saya menjadi anak kesayangan. Wah, ini barang kesayangan saya. Ini tempat kesayangan saya. Nanti suatu saat saya akan ke sana. Barang ini jangan dipegang, jangan diambil. Ini kesukaan saya, kesenangan saya. Dan yang berikut adalah favorit itu berbicara tentang kegemaran. Kegemaran, siapa di sini yang gemar main handphone sampai berjam-jam? Wah, ada beberapa anak-anak yang suka main handphone dengan berjam-jam. Siapa di sini yang gemar membaca, gemar belajar? Wah, ada juga. Siapa di sini dia gemar beribadah, gemar berdoa, gemar baca firman? Wah, hampir semuanya, tepuk tangan dulu. Dan yang terakhir, favorit itu berbicara tentang kesenangan. Ketika kita suka kepada seseorang, suka kepada barang, suka kepada tempat, itu menyenangkan hati kita, membuat kita pikiran bebas, membuat kita wah libur, kita merasa senang. Dan semuanya itu adalah sesuatu yang paling menyenangkan, paling mengasihkan, paling kita sukai. Kita kembali ke firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan? Yuk kita baca sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Kak Juan bacakan buat kalian ya. Ayat yang pertama, Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Naaman ini merupakan panglima kesayangan rajanya. Kemudian sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Wah, disertai Tuhan juga. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Wah, dia panglima kesayangan. Ketika dia berperang dia menang disertai Tuhan, tetapi dia sakit kusta. Kira-kira kalau kita lagi sakit apa yang kita rasakan? Pasti tidak senang, tidak enak, tidak bersuka cita. Wah, saya sakit ya. Ayat yang kedua, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan. Anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Nah, ada anak perempuan. Apa yang dia lakukan ya? Ayat yang berikut, ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, anak perempuan yang tadi. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ternyata Naaman ini bisa disembuhkan penyakitnya oleh seorang nabi. Nabi ini adalah utusan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Apa yang Tuhan bilang, yang mau katakan kepada umat manusia lewat nabi pada waktu itu. Nabi itu bisa menyembuhkan, nabi itu bisa mengadakan mujizat.
Dan nabi ini merupakan orang kepercayaannya Tuhan sendiri. Nabi ini adalah Nabi Elisa. Nah, singkat cerita, si Naaman ini dia suka ingin disembuhkan lewat kesaksian dari anak perempuan ini bahwa ada seorang nabi di Israel, nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan, yaitu Nabi Elisa. Singkat cerita lagi, si Naaman ini melapor kepada raja, dia ingin bertemu dengan nabi. Dia bergegas membawa persembahan, membawa emas, membawa pakaian, membawa perak, apapun dia bawa untuk dipersembahkan kepada Nabi Elisa. Mereka pergi bersama pasukannya, deng, deng, deng. Dan sesampainya di rumahnya Nabi Elisa, dia mengetuk, tok, 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 tok. Nabi Elisa, Nabi Elisa. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Ternyata yang keluar adalah orang suruhan Nabi, namanya Gehasi. Wah, dia bilang, Nabi berpesan, kata Nabi, kamu Naaman harus pergi ke Sungai Yordan dan berendam di sana 7 kali. Hah? Sungai Yordan 7 kali? Wah, langsung Nabi Naaman balik kanan, pulang. Dia berpikir, wah, kenapa Nabi ini menyuruh saya ke Sungai Yordan? Mandi di Sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu sungai yang kotor, sungai yang jorok, sungai yang berwarna coklat. Tidak layak untuk mandi, tidak sehat untuk kita mandi. Di situ malahan berendam 7 kali. Wah, Naaman berpikir, wah, Nabi Elisa ini memang betul-betul kebangetan. Masa saya disuruh berendam ke sungai yang kotor? Langsung saja Nabi Elisa keluar, tumpangkan tangan kepada saya, langsung saya sembuh. Itu lebih baik. Nah, di sini kita temukan bahwa kesukaan itu berbicara sesuatu yang tidak kita sukai untuk kita lakukan. Kesukaan Tuhan seringkali membuat kita melakukannya untuk kita tidak merasa senang, kita tidak merasa bahagia, kita tidak suka untuk melakukannya. Contoh, ketika kalian disuruh baca firman setiap hari, apa yang kalian rasakan adik-adik? Seringkali ngantuk, seringkali sibuk, berdoa juga demikian. Wah, kita belum bisa berdoa, nanti saja. Seringkali itu kesenangan-kesenangan yang membuat kita tidak mau melakukannya, kesenangan-kesenangan dari Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Naaman dalam perjalanan, ada satu tentaranya, ada satu pengawalnya bilang begini, Tuanku, sekiranya Nabi Elisa menyuruh engkau melakukan yang sangat berat, pasti tuanku akan lakukan. Ini hanya mandi di Sungai Yordan 7 kali, merendam diri. Kering, kering. Naaman berpikir, iya ya, harus pergi. Nah, singkat cerita, akhirnya dia menemukan kesembuhan. Dia melakukan yang tidak menyenangkan. Dia melakukan yang tidak baik buat dirinya untuk kesembuhan. Dia melakukan itu dengan hati yang taat. Saya akan lakukan walaupun itu. Dan akhirnya dia sembuh dari penyakit kusta. Kita tepuk tangan semuanya. Yeay. Dan hari ini tema kita yaitu berbicara tentang favorite atau kesukaan. Pesan dari Kak Juan yang Kak Juan sampaikan buat adik-adik yaitu kesukaan dari Tuhan seringkali membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak senang, membuat kita tidak suka. Tetapi kalau kita melakukannya, kita akan melihat mujizat Tuhan, kita melihat pembelaan Tuhan, kita akan melihat perlindungan Tuhan ketika kita mau belajar melakukan apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan suka. Nah, di sini Kak Juan sampaikan satu kata yang Tuhan senangi yaitu hati kita. Hati kita, firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati kita ini Tuhan senangi, Tuhan sukai. Maka harus kita jaga dari segala dosa, dari segala hal-hal yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa.
pikiran juga kita harus jaga, bahkan perbuatan kita. Nah, kesukaan di sini Kak Juan catat, sama-sama kita juga bisa berkata, kesukaanku ialah apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaanku ialah apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan salah satu yaitu renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Renungkanlah firman Tuhan itu, berbuat baik, bersukacitalah senantiasa, sabar dalam segala hal, kejarlah kekudusan, berbuat senantiasa apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan suka. Walaupun seringkali hati di sini tidak enak, tidak nyaman rasanya, tetapi kita harus belajar. Belum terlambat. Mulai saat ini kalian yang sering kelamaan dengan kesukaan main handphone, kesukaan nonton berjam-jam yang tidak ada manfaat, mulai hari ini kita harus rubah. Kita boleh melakukan hal-hal yang membuat kita bertumbuh, membuat kita tambah pandai, belajar dengan giat, mengerjakan tugas-tugas dari guru, belajar online, belajar di sekolah dengan baik, dan jangan lupa semuanya itu kita harus doakan. Tuhan terima kasih. Nah, satu poin yang Kak Juan telah bagikan kepada kalian yaitu kesukaanku ialah apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu hati kita, hidup kita. Walaupun seringkali, sekali lagi Kak Juan bilang, seringkali tidak menyenangkan. Papa mama kita tiba-tiba kita lagi asik main handphone, asik main sesuatu, tiba-tiba papa mama suruh kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tunggu dulu, nanti saja? No, kita harus segera melakukan. Itu kesukaan Tuhan, yaitu melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa rasa-rasa, semuanya itu kita singkirkan. Yang setuju dengan Kak Juan sama-sama katakan, amin. Nah, sebelum Kak Juan berdoa, Kak Juan mau bagikan satu kesaksian buat kalian tentang kesukaan. Nah, ada satu kesaksian yang Kak Juan mau bagikan buat kalian. Suatu ketika ada salah satu teman, dia baru saja mendapatkan snack kesukaannya. Wah, dia mendapatkan dari pemberian seseorang. Setelah itu ada temannya datang, minta snack yang sama. Nah, si teman Kak Juan ini dia berpikir, wah, snack kesukaanku diminta oleh orang. Saya mau kasih atau enggak ya? Enggak ya. Wah, saya mau kasih atau tidak ya? Tetapi karena teman dari Kak Juan ini dia sering ikut ibadah, dia sering mendengarkan firman Tuhan, malah kan dia bisa menjadi berkat, yaitu membagikan satu dengan yang lain apa yang dia senangi, apa yang dia suka. Singkat cerita, snacknya ini dibagikan ke temannya juga. Akhirnya mereka mendapatkan masing-masing satu dan mereka berpisah. Suatu ketika tiba-tiba si teman dari Kak Juan ini datang. Dia membawa snack yang banyak sekali, coklat. Wah, Kak Juan melihat, Kak Juan juga suka dengan snack itu. Dan singkat cerita, snack ini diberikan kepada teman dari Kak Juan. Dan dia berpikir, merenungkan, wah ternyata Tuhan itu baik ya. Ketika kita menyerahkan kesukaan kita untuk melakukan kesukaan Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan yang lebih besar, gantikan dengan hal-hal yang luar biasa. Dan saat ini sama-sama kita berdoa adik-adik di rumah, dimanapun kalian beribadah bersama-sama, kita berdoa biarlah kesukaan Tuhan itu boleh turun, boleh kita rasakan, bahkan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun kita boleh melakukan kesukaan Tuhan. Kita berdoa sama-sama dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat adik-adik di rumah. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman, buat cerita yang kami dengarkan.
Dan kami berdoa bersama-sama juga, biarlah firman ini akan tertanam di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kami, adik-adik, anak-anak ini akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang disertai Tuhan, penuh dengan roh Tuhan. Mereka memiliki kuasa yang daripadamu ketika mereka bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Dimanapun mereka berada, ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Di sekolah mereka akan berbeda. Di rumah, dalam pergaulan, Tuhan akan menjaga mereka. Kajuan berdoa buat adik-adik yang sedang beribadah bersama-sama. Biarlah kesukaan Tuhan turun di dalam kehidupan kalian, sehingga kalian akan belajar melakukan apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kalian, yaitu kalian boleh mempersembahkan hidup kalian sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan semuanya ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami akan menerima berkat yang daripadamu. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, angkatlah kepalamu, kita menerima berkat yang daripadamu. Daripada Tuhan itu sendiri. Anugerah, damai sejahtera Allah, sukacita yang daripada Tuhan akan mengalir, memenuhi setiap kita yang beribadah pada saat ini. Diberkati Tuhan dalam kekuatan, di dalam pikiran, di dalam hikmat, melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Kami akan menjadi berkat, kami akan menjadi kesukaan bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami semuanya. Kami bersyukur, kami terima berkat yang daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baiklah, ibadah kita sudah selesai dan semuanya kita menerima berkat kuasa dari ibadah ini. Yuk sama-sama dengan Kak Juan berkata, Happy Sunday, selamat hari Minggu. God bless you. Bye-bye.